Apa Koje? Visi misi besarnya itu adalah bersama Kang Anam Singajaya aman. Perkenalkan, saya calon KUU Singajaya. Saya Kang Anam, sering disapa oleh warga. Nama saya Khairul Anam. Profil saya yaitu sebagai pengusaha muda. Saya wirausaha. Basic saya sebenarnya, saya pernah menjadi karyawan distributor Telkomsel selama 14 tahun. Dan jabatan saya terakhir sebagai manajer kepala cabang di Jatibarang. Dan 2021 saya berhenti dan saya melanjutkan usaha dengan merintis usaha, yaitu usaha seluler dan agen BRI Link. Kondisi sekarang usaha agen BRI Link sudah terlihat marak dan menjamur di kalangan Indramayu terutama, karena ini bisnis yang sangat menjanjikan, bisnis jasa yang saya lihat prospeknya sangat bagus sekali, menguntungkan. Ya, saya akan kembangkan terus sampai sebanyak-banyaknya cabang saya yang bisa nanti untuk memberikan manfaat juga kepada masyarakat-masyarakat, terutama Desa Singajaya, untuk membantu mempekerjakan karyawan-karyawan masuk dalam perusahaan saya, bisa membantu minimal memberantas pengangguran yang menjadi masalah besar pemerintah Desa Singajaya. Kita akan coba masuk ke pemberdayaan, terutama pengangguran tadi. Mungkin itu profil saya, Kang Anam. Insya Allah Singajaya akan bersama Anam akan aman. Insya Allah Singajaya bersama Kang Anam akan aman. Salam damai, Kang Anam. Ya, kembali lagi bersama podcast Saung Inspirasi. Nah, telah bersama kita calon KUU, ya Kang ya? Nggih. Kang sinten ya? Punten. Saya Apa kabar? nggih, alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah. Saya Khairul Anam, Kang. Kang Khairul Anam. Ya, panggilan saya Kang Anam. Kang Anam. Nggih. Ya. Kemarin kan kita sudah memanggil salah satu panitia KUU. Kemudian juga tanggapan dari intelektual terkait pemilihan KUU di Indramayu itu seperti apa. Nah, saat ini kita sudah bersama calon KUU-nya. Langsung calon KUU-nya. Kita kan mulai pendaftaran dari 13 Oktober ya. Betul. 13 Oktober, kemudian waktu mulai berjalan terus hingga saat ini di tahapan penetapan. Masih menunggu nanti masih tanggal menunggu penetapan 24. tanggal Ya. 24 penetapan. Betul, Oke. Untuk pemilihan calon KUU saat ini itu kan apa sih yang membedakan dengan KUU pemilihan calon KUU tahun-tahun kemarin? Nah, itu dulu. Khususnya di Singajaya nih, Kang ya. Iya, nggih, di Singajaya. Ya. Entah Jadi, itu euforianya, kesenang-senangnya bagaimana, orang enggak? Iya. Nanti, Kang. Jadi emang di Singajaya sendiri di tahun ini agak sedikit berbeda, Kang. Oke, apa sebelumnya, jagoan periode sebelumnya itu dari kubu PAW, Pak KUU Habibur Rahman. Ya, itu karena menggantikan almarhum Bapak Dimyati. Ya, jadi Pak Habib ini menggantikan PAW. Ya. Dalam tempo 5 tahun ke belakang ini, ya saatnya di periode ini kita pemilihan benar-benar pemilihan yang dari masyarakat yang real. Ya, gitu. Yang masyarakat. Itu perbedaannya. Jadi 2025 ini sangat berbeda sekali, Kang. Iya. Euforianya juga beda gitu. Apalagi calon-calonnya yang dinamikanya ini sudah mulai ramai nih, Kang. Mulai muncul, Kang. Iya. Sebelumnya saya juga
termasuk pendaftar pertama ini Kang. Oke, Sebelumnya iya. hanya 3 orang yang muncul. Iya. Sekarang ini menjadi 5 orang Kang. Sekarang 5 orang. Betul. Aduh. Pas. Jadi lumayan rame. Iya. Kuotanya kan 5 orang tuh. 5 orang. Iya. Kuota 5 orang, Iya. berarti pendaftar pertama dari 5 orang. 5 itu. orang itu betul. Luar Ya, biasa. Luar biasa. Mantap, Iya. mantap. Ya. Iya. Iya. Di Singajaya. Singajaya tidak ada seleksi lah. Tidak ada seleksi. Ya. Kemungkinan ada yang daftar lagi, nggak mungkin ya? Betul kan? Sudah ditutup kan? Iya, mental. Sudah ditutup ya. Sudah ditutup. Betul. Oke, untuk yang tadi kan euforianya beda di Singajaya itu untuk hal menarik ada nggak sih Kang? Yang menarik ini di tahun pemilihan KUU saat ini tuh apa gitu? Ada nggak sih yang menarik berbeda dari tahun-tahun yang kemarin? Oh ternyata tahun sekarang mah KUU-nya anu KB aja dari petani semua, entah dari nelayan semua atau dari apa yang unik dari 5 calon ini? Ya, jadi gini Kang. Salah satu saya sendiri terutama ini dari unsur pemuda. Pemuda yang notabene saya ini adalah basicnya pebisnis Kang. Jadi saya anak pengusaha Kang. Betul. Iya. Ini ada keunikan tersendiri yang biasanya itu kadang dari pamong yang muncul itu. Incumbent. Iya, incumbent. Betul. Nah, sekarang incumbent pun udah maju. Kan? Betul. Nah, ini saya sendiri dari unsur pengusaha. Iya. Yang sebelumnya saya 2017 pernah mencalonkan juga kan. Oh, 2017. Betul. Akan tetapi saya emang karena tidak lolos seleksi gitu. Jadi ya saya harus menerima kenyataan. Sekarang coba lagi. Dan ini dicoba lagi atas dorongan beberapa tokoh-tokokoh termasuk ya ketua Ponpes Miftahul Huda ini juga orang yang sangat mendorong saya gitu. Betul kan. Terus yang 4 laginya ada juga dari unsur Pamong Desa. Iya. Berarti keempatnya Pamong Desa. Satu Pamong Desa. Ada unsur dari pemuda juga ada. Terus ada juga ketua Koperasi Merah Putih, informasinya begitu. Ketua Koperasi Merah Putih. Itu mencalonkan diri, betul. Kalau ini sendiri Kang, tadi kan menyebut terkait pemuda. Nah, betul. Apa yang sudah dilakukan sepak terjang panjenengan di Singajaya ini dalam bidang kepemudaan itu sudah melakukan apa atau sudah melaksanakan apa sehingga tertarik menjadi calon KUU Desa Singajaya? Nah, baik Kang. Jadi saya sendiri sangat miris Kang ketika pemuda Singajaya ini kurang terakomodir ya Kang ya. Iya, kurang dari segi ya kekompakan juga terutama terkait dengan olahraga nih Kang. Oh iya, olahraga. Betul. Jadi mantan atlet ya? Oh bukan. Saya dulu pemain PS Persindra tapi nggak lolos juga seleksi. Pemain Persindra. Begitu. Karena seleksi juga. Harus didengar sama Pak Bupati. Mantan pemain Persindra. Ya. Betul. Nah, saya sangat peduli terhadap ini keberadaan pemuda terutama di sektor olahraga ya kan. Olahraga. Betul. Jadi dulu itu sempat terkenal Singajaya itu sebagai macan bola Kang. Betul, karena punya bibit-bibit pemain, betul. Bibit pemain yang muncul di Singajaya itu ya generasi di atasnya saya. Akan tetapi gimana Kang? Contohnya siapa Pak? Ya banyak Kang, di sini ada termasuk teman-teman saya itu ada sempat juga ikut ke Persindra juga banyak Kang. Ada Pak Mario, ada juga. Iya, itu banyak. Ada Pak Tony, betul gitu. Banyak Kang. Pak Badru juga itu pemain dulu, legend. Legend. Gitu. Oke. Betul Kang. Legend Persindra. Betul. Dan di sini banyak menitik beratkan Kang kepada saya, terutama pemuda ini, untuk menghidupkan lagi kegiatan olahraga itu. Singa Indramayu. Betul. Dalam bidang sepak bola gitu Kang. Jadi sangat rindu sekali Kang. Sudah hampir 2 periode, 3 periode dengan PAW ini ya hampir vakum kan. Betul. Makanya ya sekarang sudah ada lapangan futsal di Karangbaru. Ya tetapi itu ya lumayan mewakili lah
lumayan mewakili. Mewakili, menyalurkan bakat-bakat teman-teman semua. Tetapi harapan besarnya teman-teman pemuda ingin mempunyai lapangan lagi gitu, karena lapangan di Singajaya itu sudah tidak ada, Kang. Oh iya Sudah menjadi kapling rumahan gitu. Iya, betul kan. Rumahan. Sangat miris. Sangat miris. Betul. Itu harapan pemuda, dan saya juga alhamdulillah sudah membentuk forum komunikasi pemuda di Desa Singajaya. Betul. Sebelum saya duduk, saya sudah mencoba, Kang. Coba untuk memfasilitasi, artinya merangkul semua unsur pemuda, baik itu di blok manapun, Kang. Iya. Saya sudah membentuk forum itu, diketuai oleh Bang Iwang, di situ ada ketuanya. Dan itu menjadi harapan besar, Kang, kepada pemuda itu, agar nanti ketika pada saat saya mendapatkan amanah, ya di situ wadah teman-teman nanti kita tuangkan kepada organisasi pemuda, yaitu Karang Taruna, Kang. Taruna. Iya. Ya mudah-mudahan nanti dengan harapan anak-anak muda menitipkan ke saya juga bisa merealisasikan, kan. Iya. Begitu, Kang. Tapi dari sektor bisnis juga saya lihat Singajaya itu sudah mulai berkembang ini ya, Pak. Iya, Kang, ya. Dari sisi jalan itu, Pak. Betul, Kang. Jadi emang saya tidak mengurangi ini ya, jasa dari peninggalan incumbent ini, sudah banyak kontribusi terutama infrastruktur jalan sudah mulai ya terbilang bagus lah, Kang. Gitu. Kalau untuk pertumbuhan ekonomi sendiri ada nggak sih? Kan dengan background pengusaha, keinginan besar untuk Desa Singajaya dari pertumbuhan ekonominya desa itu seperti apa, Kang? Jadi itu, Kang, yang akan saya gaung-gaungkan itu. Itu masuk ke dalam visi misi saya, Kang. Apa tuh? Visi misi besarnya itu adalah bersama Kang Anam Singajaya aman. Bersama Kang Anam Singajaya aman. Aman yaitu dalam visi misi saya, diantaranya M-nya itu mengandung mandiri, Kang. Mandiri. Itu yang akan saya titik beratkan. Nanti kemandirian ekonomi ini akan saya angkat, Kang. Jadi di sini sudah berjalan dari sektor-sektor yang udah ada usaha ini. Pertaniannya sudah masih berjalan, perikanan juga masih berjalan. Terus UMKM juga ada mulai bermunculan. Nah, nanti hadirnya saya di situ yaitu mensukseskan tadi, Kang, pemberdayaan ekonomi itu. Itu yang akan saya titik beratkan, Kang. Ya sesuai dengan amanah dari pusat itu bahwa harus menghidupkan perekonomian di desa, di sektor desa, maka saya hadir di situ, Kang. Jadi dengan background pemuda dengan visi misi saya akan angkat kemandirian itu, Kang. Betul, Kang. Nanti kita juga akan persiapkan LPK yang bisa membantu keterampilan masyarakat, terutama pemuda nih, Kang. Lembaga-lembaga pelatihan kerja nanti kita akan buka semua. Baik itu pengelasan maupun ya keterampilan apapun nanti kita akan buka sesuai kebutuhan, karena di sini saya lihat ketika contoh ini, Kang, ketika kita membutuhkan skill yang ada di Pertamina contohnya gitu, Kang, di perumahan Bumi Patra, kita lemah di keterampilan, Kang. Nah, dari situ saya akan membuka kira-kira lembaga-lembaga yang bisa memberikan edukasi, pelatihan, bahkan nanti kita juga harus mengeluarkan ada legalitasnya gitu, kan. Gitu. Jadi memang kan dari kemarin itu kita juga sempat ngobrol dengan salah satu aktivis pemuda juga di Indramayu. Kalau untuk desa infrastruktur mah clear katanya. Kan? Infrastruktur itu tuntas biasanya dari kepala desa, tapi yang agak kurang digarap itu dari sektor pemberdayaan. Pemberdayaan. Apalagi yang selalu kita bahas itu buta-butaan Indramayu. Sampai buta sama metumaning. Karena masih banyak di Indramayu itu yang memang buta huruf. Entah itu hijaiyah, entah itu abjad, gedrik, jadi Indramayu emang. Itu melihat hal seperti itu dari Kang Anam dari sektor pendidikan untuk masyarakat, karena memang kalau semisal dia itu ya pemuda khususnya itu kan sudah ada lembaga sendiri kan ya. Sudah ada lembaga sendiri mulai dari SD, SMP, SMA, tapi yang sudah uzur yang dia itu harusnya mengerti tentang tulisan, mengerti tentang aksara itu harus diapakan gitu, Kang. Melihat buta-butaan yang makin marak di Indramayu. Nah, gitu, Kang. Ini, Kang, termasuk ini juga program kerja saya nanti. Saya juga akan memberantas
Weh, yang namanya memberantas. buta-butaan tadi kan. Jadi nanti Iya, saya jamin tidak ada lagi anak putus sekolah kan. Pertama itu yang anak putus sekolah. Iya. karena ada juga segelintir masyarakat saya yang masih belum merasakan pendidikan Kang sampai ya 9 tahun itu kan. Iya, 9 tahun. 9 tahun bahkan nanti 12 tahun ya sekarang ya mulai ya. Ya itu 9 tahun. 9 tahun minimal itu kan. Nah, ada juga di lingkungan kami yang benar-benar emang anak sekolah itu putus Kang. Putus. Iya. Nah, kalau dari segi orang tua mungkin ya Kurang enggak begitu banyak sih Kang Iya. memang. Tapi nanti juga kita berkomitmen, komitmen. saya bekerja sama dengan lembaga pendidikan terutama Iya. di Miftahul Huda ini juga ini Mm. kepeduliannya sangat bagus Kang terhadap Untuk masyarakat yang masyarakat. buta huruf. Betul Kang. Itu masuk program kami juga. Kita akan menyediakan karena di sini juga sudah ada pesantren-pesantren yang Iya, hidup, pesantren-pesantren yang masih hidup gitu kan. Bahkan di sini juga ada sekolah menengah pertama MTS Bogor itu ada di sini di Singajaya, SMK juga. SMK juga ada di SMK Miftahul Huda juga ada di sini kan. Bahkan menyediakan pesantrennya juga, penginapan pesantren juga. Di sini kita sangat mendukung sekali Kang. Nanti kita akan masuk ke visi misinya itu adanya di yang tadi yang aman itu ada di A Kang, di agamis. Apa aja? Nah, Agamis. agamis itu, nah termasuk saya juga nanti menghidupkan lagi nilai-nilai keagamaan itu kan. spiritual. Betul kan. Spiritualnya Jadi menghidupkan lagi pesantren-pesantren yang tadinya kurang diperhatikan oleh pemerintah desa. Betul, kita akan atur di situ Kang nanti Kang. Iya. Membantu kira-kira bagaimana caranya masyarakat di sini bisa merasakan pendidikan tadi Kang. Terutama mengemban pendidikan pesantren yang Iya. kita dorong. Intinya memberantas buta-butaan Betul. di Singajaya. Betul, betul. Apalagi Singajaya ini mepet sekali sama Mepet pusat. sama Pusat. sama perkotaan, betul kan? langsung bundaran Kijang. Betul. Langsung. Jadi perbatasan antara desa dan kelurahan itu ada di Singajaya kan. Kalau Mekar itu sudah masuknya kelurahan, Iya. Singajaya masih desa. Desa. Begitu. Oke, batas antara desa dan Kelurahan, betul. Walaupun tidak ada undang-undang kelurahan. betul. Ada yang undang-undang desa. Betul kan? Berarti memang desa ini harus memang diperhatikan betul Betul kan? dari bupati juga, Betul. dari bupati maupun gubernur dan Betul. seterusnya dan seterusnya. Betul kan? Lebu jajar bahasa Dermayu. Apa jelebuku je? Lebuku balai desa kan? Iya, lebuku Iya. balai desa. Balai, iya, balai. Nah, menarik juga di Indramayu kan kepala desa itu diksinya kuwu. Betul. Nah, mungkin sedikit pengetahuan dari Kang Anam ini kenapa kuwu gitu, sebutannya untuk di Indramayu. Ya emang itu sudah dari Menjadi awal terjadi dari tradisi, ya? tradisi. Di adat itu namanya emang dinamakan kuwu kalau di Indramayu Kang. Jadi sama dengan ya mungkin masih wilayah Jawa Barat itu masih kuwu Kang. Kalau di- Cirebon juga kan sama, kuwu, Cirebon ya? juga kuwu. Cirebon kuwu. Betul. Nah, Betul, Kang. untuk tadi agama, terus yang M-nya Mandiri. desa mandiri. Aman laginya Yang N. yang N, yang N. yang N. Belum yang Jadi N. ya. Jadi Apa N tuh? ini kita N-nya itu nyaman Kang. Nyaman. Betul. Jadi kita ini harapannya nanti ketika saya mendapatkan amanat dari masyarakat, saya akan menjamin Kang keamanan, kenyamanan di Singajaya sendiri. Karena di Singajaya sendiri kalau dilihat dari kondisi keamanan itu sudah sangat tidak nyaman Kang. Iya, iya. Jadi banyak pencurian, banyak ya punten prostitusi terselubung juga banyak di sini. Yang tersembunyi Iya, masih. betul Kang. Jadi sini sangat miris sekali. Mm. Nanti ketika saya diberi amanah, saya akan menjamin kenyamanan ini Kang. Dari segi kenyamanan ini, Kenyamanan. ya nanti kita akan menghidupkan lagi siskamling. Jadi di Iya. yang di gang-gang itu nanti Yang kita gang-gang. menghidupkan, betul Kang. Nanti kita juga akan coba membantu pantauan dari CCTV Kang. Nanti setiap perempatan itu kita akan siapkan CCTV. Oke. Untuk Jadi memantau. di desa Singajaya Betul. setiap perempatannya ada CCTV. Betul, itu program kami. Program Bagus besar. Ya. Iya. Jangan Jadi- sampai kan gitu. Wilayah Singajaya yang notabene adalah Al-Koto. mepet sama Betul, kota, betul. itu malah justru menjadi pelarian para orang-orang yang Betul Kang, itu. Tidak bertanggung Betul. jawab. Larinya ke tempatnya Kang. Betul. iya. Singajaya bahaya. Oke. Tadi sedikit lebih jauh lagi nih Kang. Siap. Kita Kang. coba sedikit lebih Iya. jauh lagi. Apa sih? Kadang-kadang kan tadi sempat dengar dari salah satu masyarakat bahwa
Kang Anam ini getol betul terkait memperhatikan lingkungan. Betul Kang. Di sisi apa dan kira-kira sudah melakukan apa aja di lingkungan itu kan? Ya Kang, jadi saya ketika beberapa bulan belakangan ini Kang menyapa warga, turun ke masyarakat, banyak mengharapkan kepada menggantungkan pada saya Kang. Jadi memang lingkungan di kita ini sangat miris dengan kondisi ini Kang, drainase Kang. Drainase, ya. Betul, dari segi lingkungan itu kita minim di infrastruktur drainase. Pembangunan drainase. Jadi hampir di semua blok itu kita mengalami masalah di drainase. Ketika ada hujan sejam 2 jam, banjir. Di situ akan banjir Kang. Dan itu akan mengakibatkan banyak masalah. Itu masalah demam berdarah. Iya. Itu masalah ya jelas itu banjir juga kan efeknya nggak bagus juga kan di masyarakat gitu. Akhirnya banyak menggantungkan kepada saya Kang. Ketika saya zaman nanti, maka masyarakat menitipkan ke saya, tolong dibantu untuk memaksimalkan drainase, pembangunan drainase itu Kang. Nah itu diantaranya kalau dari segi permasalahan lingkungan Kang. Termasuk juga pengangguran juga ini banyak banget Kang di Singajaya. Iya, anak-anak muda ini sangat miris Kang. Yang notabene saya punya di sini sebagai penyangga Pertamina juga, penyangga Pertamina. Tetapi belum tersentuh Kang selama ini Kang Singajaya ini. Nah, karena di situ ini penyangga perumahan Bumi Patra di Indramayu ini. Maka nanti saya akan buka dengan berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di di Bumi Patra itu, di Pertamina itu, kita akan mendorong kira-kira diberdayakan pemuda-pemuda di Singajaya. Nah, dari situ saya juga andil dalam lingkungan itu Kang. Di antaranya seperti itu. Kalau terkait sampah sih kan memang Singajaya sendiri kan itu kota ya. Karena kota itu biasanya permasalahannya sampah selain drainase itu. Itu seperti apa Kang? Dari segi sampah sebenarnya di Singajaya itu sudah punya alat untuk mengelola sampah Kang. Ya hanya mungkin belum maksimal pengolahannya. Nah termasuk ada titipan juga dari ketua kelompok pengelola sampah itu mengharapkan pada saya ketika nanti saya diamanati juga nanti saya akan fokus mengelola sampah itu juga. Karena sayang Kang Mubazir ketika ada alatnya sudah ada, apalagi tempatnya sudah ada, tapi tidak maksimal Kang pengelolaannya. Malah melakukan lempar jumroh Pak. Itu betul. Jangan sampai. Ya selama ini sih kalau pengolahan sampah hampir belum bermasalah begitu berat ya. Karena setiap pagi itu kita ada tim yang mengutin sampah, hanya belum dikelola sampah itu dengan baik. Kalau kita kelola kan bisa memberdayakan masyarakat juga, terutama pemuda yang nganggur bisa diberdayakan. Gitu Kang. Jadi sektor sampah. Betul. Oke. Singajaya ini unik. Kadang-kadang harus suka ketuker ya sama Singaraja. Sama Singaraja, betul. Apa sih yang membedakan antara Singajaya dan Singaraja? Apa memang satu rumpun atau pecahan? Betul. Jadi emang Singajaya itu pemekaran dari Singaraja kan. Jadi konon katanya tahun 82 itu dimekarkan Singajaya itu. Dulunya Singaraja kan. Jadi dipecah menjadi 2 Singajaya. Iya. Pada tahun 82 itu. Waktu itu saya belum lahir Kang. Iya, belum lahir. Saya 83 kan. Iya, 83. Nah, itu sempat dimekarkan sampai sekarang secara adat istiadat, secara kebiasaan masyarakat itu hampir sama Kang. Hampir sama dengan Singaraja. Betul. Bahkan ya sesepuhnya juga hampir sama ketika Singaraja juga menyatakan bahwa itu sama dengan Singajaya dan sebaliknya. Betul Kang, Singajaya juga sama dengan Singaraja, sama jadi Kang, hampir sama. Memiliki keunikan yang sama, kemudian culture-nya juga sama. Iya, bahkan dulu sempat menjadi punya ini Kang, punya image bagus Singaraja. Ketika orang bertanya pada saat kita main ke luar daerah Singaraja, ketika ditanya orang mana, orang Singajaya, maka orang tersebut pasti langsung menunjuk, oh Singaraja.
berarti desa santri katanya. Oke, Itu kan yang menjadi ikon di Singajaya dulu itu. Iya. Betul. Desa santri ya. Desa Betul, santri. kan. Nah dari situ juga saya juga punya konsep juga bahwa nanti kita akan mengembalikan lagi kan image yang bagus itu kan. Iya. Itu menjadi image yang menjadi turun temurun sampai kapanpun image itu nggak akan luntur. Nah caranya dengan kita nanti menghidupkan lagi nilai-nilai keagamaan kan. Iya. Kita akan rangkul juga ulama-ulama yang ada di Singajaya Singaraja. Kita akan bikin kegiatan keagamaan yang sudah rutin dijalankan oleh dulu sesepuh saya gitu. Kita akan terus berjalankan. Termasuk pesantren-pesantren juga kita akan hidupkan terus kan. Iya. Begitu kan? Didorong terus sama betul. pemerintah kan. Iya. Betul kan? Pemerintah desa. Betul, itu kan. Biasanya kan di desa itu sering ada tahlilan, mungkin gotong royong yang hampir katanya kan dengan kemodernitasnya itu hampir hilang gitu. Jadi tidak semerta-merta gotong royong itu karena saling sayang, saling asih, saling sayang, saling asuh. Nah, semakin tergeser. Karena memang kalau misalkan kita pengen bantu orang itu saat ini karena bergesernya tradisi menuju modernitas gitu. Itu harus dibayar, harus ada imbalan, harus ada perlunya. Itu untuk menjaga tadi gotong royong di desa Singajaya. Itu seharusnya seperti apa sih? Ya, kalau dari kacamata Kang Anam sebagai calon pemimpin di Singajaya. Jadi saya berkomitmen tadi saya akan menghidupkan lagi, artinya tradisi-tradisi yang sudah berjalan, yang bagus dilakukan oleh masyarakat, kita akan teruskan kan, bahkan kita akan hidupkan terus kan. Hidupkan terus. Nanti untuk mengantisipasi tadi ketika ada salah satu contoh, ketika ada masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan contoh kegiatan doa bersama tahlil itu, maka saya hadir di situ kan, mengajak masyarakat, menyentuh masyarakat, bahwa nanti menjamin pemerintah itu dengan keadaan masyarakat itu yang sudah tidak mampu itu, dengan merangkul semua masyarakat kan. Tetap nanti kita akan fasilitasi, ya sekedar ngopi-ngopi gitu sih kita akan siapkan kan. Siap. Jadi, intinya betul, intinya kita akan selalu bergotong royong dengan masyarakat kan. Saya yakin ketika pemerintahnya hadir di masyarakat, mencontohkan masyarakat, maka masyarakat sendiri akan terangkul kan, ikut kan. Ikut tersendiri kan. Betul kan. Termasuk saya juga nanti akan menjamin ketika contoh ada kematian kan, bahwa yang meninggal itu orang tidak mampu, benar tidak mampu. Beliau tidak mampu membelikan kain kafan. Nah, itu akan hadir dari kami kan, selaku pemerintah desa. Hadir di situ maksudnya apa? Menjembatani dan memberikan contoh kan. Begitu. Tadi dari mana sih anggarannya? Kalau emang dari anggaran itu tidak tersedia, maka yang saya gagas tadi dari perekonomian itu menghasilkan salah satu pendapatan asli daerah yang dikelola desa. Desa mandiri. Betul, mandiri itu kan. Maka nanti yang saya gagas itu harapannya sesuai dengan konsep saya, satu RT satu usaha itu kan. Satu RT satu usaha. Iya. Oke. Itu yang akan memberikan. Betul. Itu yang akan memberikan manfaat nanti buat masyarakat kan. Baik itu menyediakan fasilitas umum kayak tadi masalah-masalah yang sekiranya tidak bisa diakomodir oleh masyarakat sendiri, maka dari situ penghasilan PAD yang per RT itu silakan digunakan oleh masyarakat kan. Jadi dari masyarakat kembali ke betul masyarakat. kan, betul gitu. Jangan ada harus ditengarin sama betul calon tapi memikirkan betul. Iya, satu difikirkan betul pemuda itu dari sisi olahraganya, dari sisi lingkungannya, dari sisi kemandiriannya, sangat luar biasa kan. Tapi kadang kan gini ya, untuk Singajaya sendiri potensi terbesar Singajaya itu di ranah apa? Kalau menurut Kang Anam? Ya, jadi kalau yang sudah kami amati Kang, memang di sini masih ada potensinya itu, yaitu dari pertambakan, perikanan itu masih hidup Kang, masih ada. Kedua pertanian kan, masih ada pertanian juga. Itu kita punya diberikan lahan garapan oleh perumahan Pertamina BP, itu ada puluhan hektar yang dikelola oleh petani Singajaya kan. Nah itu juga kita akan coba gali potensi yang ada itu, kita akan coba carikan solusinya untuk supaya petani-petani dan petambak itu
mendapatkan hasil yang maksimal kan. Hasil yang maksimal. Betul, karena emang banyak beberapa petani ikan pun juga ya banyak yang udah ngeluh kan. Iya. Contohnya aja kayak petambak iya. udang itu kan. Iya, Itu kan udah banyak yang ngeluh, banyak yang rugi kan. Ya entah itu dari masalah airnya yang banyak campur limbah, atau emang banyak aerob yang terlalu masuk ke empang. Betul gitu. Itu juga keluhan masyarakat juga. Ada beberapa masyarakat yang menitipkan ke saya kan. Nah, pertanian juga sama Kang. Pertanian itu kalau saya lihat amati itu tidak bisa 3 kali Kang di Singajaya itu, karena kekurangan air kan. Kekurangan air. Berarti di Singajaya masih 2 kali panen? 2 kali paling. Masih 2 kali panen. Itu juga kadang-kadang nggak ketemu 2 kalinya itu. Karena berat di air. Iya, berat di air pompa airnya itu. Karena di sini emang harapannya itu air itu hanya ada dari air bendungan perumahan DP itu Kang. Itu nggak terlalu maksimal. Begitu Kang. Nanti saya hadir di situ, kira-kira mencoba untuk mendekatkan ke petani dan petambak ikan itu, kira-kira apa yang perlu kita bantu kepada masyarakat yang membutuhkan itu Kang. Iya. Kira-kira saya hadir di situ memberikan ya jaminan, kira-kira harapan besarnya itu nanti pemerintah desa itu hadir di situ membantu. Iya. Itu Kang. Pemerintah desa. Kalau dari sisi teknologi ya Pak, kayak misal di desa-desa yang masih terpencil gitu Pak, masih mempermasalahkan soal mesin komben itu Pak. Nah kalau di Singajaya sendiri bagaimana Pak? Kalau saya amati emang belum ada sih Kang ya. Di Singajaya itu belum ada ketika tani panen itu pakai komben. Belum. Paling masih pakai gerabagan. Pakai gerabagan di sini Kang. Oke. Dia Kang, disulat dikit. Ayo Kang. Tapi tinggi. Gambaran aja tegang, kayaknya tegang bisa kayaknya. Oke. Apa nih? Oke. Kemudian untuk Singajaya menarik. Indramayu sendiri itu kan untuk satu, budayanya itu mulai ditinggalkan oleh masyarakat daerah Indramayu. Kemudian yang tertinggal hanya tadi di Singajaya disebut juga oleh Kang Anam, masih banyak yang melipir kali ya, melipir tempat-tempat ya, mohon maaf ya, prostitusi dan lain sebagainya. Nyempil berarti mekononan ya. Tadi didorong dengan agamanya. Terus untuk keamanannya juga didorong, lingkungan juga didorong. Untuk Singajaya sendiri juga tadi ada faktor-faktor ekonomi dari pertanian, tambak, UMKM juga sudah mulai akan didorong betul oleh Kang Anam. Untuk ini Kang, resistensi kuwu, kita kan juga kan ketika pemilihan juga harus memikirkan pasca pemilihan. Betul. Pasca pemilihan, resistensi kuwu itu kan besar sekali. Betul. Karena blok dan blok, saudara dengan saudara. Sensitif, ya. Iya. Betul, sensitif. Itu harapan dari Kang Anam itu untuk menjaga kondusivitas desa Singajaya itu seperti apa kan? Jadi gini Kang, saya juga jauh-jauh hari Kang sebelum saya nanti barangkali nanti diamanati ya Kang ya, saya sudah memikirkan Kang. Bahkan saya pun dari sekarang pun juga selalu menjaga kondusivitas Kang. Menyarankan ke tim-tim saya, ke teman-teman saya, pendukung saya, tolong agar menjaga kondusivitas. Tidak usah kita bergesekan, tidak usah kita bertengkar. Bahkan nanti sampai saya duduk pun ketika saya dijabat menjadi kuwu di Singajaya, saya sudah memikirkan Kang, bagaimana caranya kita untuk merangkul rekonsiliasi. Betul, karena pendukung saya, bukan pendukung saya juga itu sama warga saya kan. Sama. Saya punya inisiatif ketika nanti saya duduk, begitu saya dilantik, saya akan membuat event besar kan. Oke, apa aja kan? Contoh. Iya, contoh. Nanti pada saat saya menjadi kuwu, saya membuat lagi kegiatan keagamaan, contoh sholawat Singajaya bersolawat. Nanti kita akan coba kaji lagi apakah itu perlu seperti itu, kita akan coba adakan. Atau kita akan bikin jalan santai juga. Jalan santai bersama masyarakat Singajaya. Saya akan rangkul semua.
termasuk calonku yang 5 tadi kan, kumpul Iya. dengan saya nanti kan. Saya bergandengan tangan di situ beserta konstituen-konstituennya. Saya pun juga sama di situ, bareng di situ. Kita euforia di situ bersama-sama untuk menjaga tadi kan, mengembalikan lagi kondusivitas itu kan. Karena ya saya juga sangat khawatir kan. Iya. Pemilihan KUU ini kadang sampai 8 tahun pun nggak selesai kan. Nggak selesai. Sampai digawa anak putu kadang-kadang. Nggak selesai kan. Betul gitu. Dendamnya selalu Dendamnya ada. nggak selesai. Iya. Ya, dari situ saya punya PR besar. Ya, mungkin dengan kebesaran jiwa saya menitipkan kepada teman-teman pendukung saya itu menjadi modal saya untuk menjadi selalu ini Kang, menjadi kubu yang merangkul masyarakat. Itu harapan saya Kang. Oke. Jadi saya tidak mau kehadiran saya menjadi kubu ini menjadi penyebab Kang. Penyebab pertengkaran nanti. Iya. Sing mau akur, yang tadinya akur, apalagi sama keluarga, sanak saudara, malah jadi bertengkar kan. Pecuan. Itu sangat miris sekali. Betul kan. Aduh, masya Allah itu. Bahaya. Saya tidak menghendaki seperti itu. Iya, tidak menghendaki. Dan itu alhamdulillah sampai saat ini teman-teman tim saya ya masih terjaga dengan kondusif. Alhamdulillah. Kalau untuk yang kemarin itu diwanti-wanti betul oleh panitia ini ya. Ya. Salah satu panitia itu bilang gini, tidak boleh saling fitnah katanya. Betul. Tidak boleh saling fitnah. Kita munculkan kondusivitas pemilu di Indramayu. Nah, untuk melihat fitnah-fitnah yang ada di masyarakat, di desa, khususnya Singajaya, itu hal apa sih yang dilakukan oleh Kang Anam? Iya, jadi saya selalu menghimbau kepada teman-teman semua, baik itu di grup-grup saya maupun secara japri ke saya, ketika ada muncul fitnah-fitnah itu, saya selalu menyampaikan tolong tidak usah diterima secara mentah-mentah, karena itu pun juga belum tentu kebenarannya. Saya selalu begitu. Yang penting teman-teman saya tidak terpancing kan, tidak terpancing ketika muncul fitnah-fitnah itu, selalu disikapinya dengan dingin kan. Dingin. Itu harapan saya seperti harus itu. Dingin. Betul. Jadi jangan sampai kekeluargaan retak Betul. karena pemilihan kubu. Harusnya seperti itu. Singajaya itu malah justru dijadikan ladang adu domba. Betul kan. Bahaya. Betul. Iya, adu domba. Domba-domba kuring. Insya Allah sampai saat ini masih kondusif kan. Masih kondusif. Ya. Dan saya jamin sampai menjelang hari H pun juga insya Allah kondusif kan. Berarti tinggal kalau satu calon sudah bilang Singajaya harus kondusif, berarti 4 harus mengikuti kan? Harusnya begitu kan? Ada pesan dan kesan nggak untuk yang 4 calon ini? Ya. Jadi saya pun juga sudah menyampaikan kan kepada panitia pilu agar saya dipertemukan dalam satu momen sebelum menjelang pencoblosan ini kan. Ya, ketua panitia pilu pun menyampaikan siap nanti akan ada momen pada saat menyampaikan visi misi kan. Gitu. Jadi emang harapan besar saya seperti itu. Ya, saya sih berpesan kepada teman-teman calon yang lain, jaga momen yang sangat sakral, yang sangat bagus ini, jangan menjadi pertengkaran di antara kita, di antara tim-tim kita. Karena sesungguhnya amanat 8 tahun ini cepat kan. Begitu cepat kan. Begitu cepat dirasakan oleh kita, dan pertemanan lebih mahal daripada jabatan itu kan. Itu yang perlu saya. Pertemanan lebih mahal daripada jabatan itu kan. Betul. Harus persaudaraan juga lebih mahal daripada jabatan itu kan. Iya. Karena ketika lepas jabatan kita tidak ada artinya apa-apa kan. Lamona pada tukar. Betul. Apa mana yang disengiti. Betul. Waduh. Tapi ketika kita selalu bergandengan tangan, silaturahmi juga kita selalu terjaga, maka akan dinikmati secara enak kan. Iya. Hubungan kita berteman juga tidak ada rasa canggung gitu kan. Iya, enggak enakan betul, apa. Iya. Itu harapan saya Kang. Mudah-mudahan yang 4 calon ini juga sama punya prinsip seperti itu Kang. Mudah-mudahan kita bersama-sama menjaga kondusivitas Singajaya. Karena tidak ridho Kang orang-orang tua kita Kang ketika dikotori oleh segelintir orang, oknum-oknum yang akan membuat perpecahan di Singajaya Kang. Iya. Jangan sampai. Betul Kang. Itu Kang.
Oke. Untuk ini apapun kan sambil menunggu penetapan nomor gitu. Kira-kira dari Pak Anam ini ada mengharapkan nomor berapa gitu Pak? Iya. Jangan sampai hal sepele nomor ini justru malah menjadi kegaduhan Di kemudian hari. Iya Pak. Ya, jadi kalau nomor ya jelas ya. Allah suka yang gaji-gaji ya Kang ya. Iya. Terutama yang nomor 1 nih Kang. Iya. Karena saya pendaftar awal juga Pertama. 1, betul. Iya. Teman-teman juga berharap ya nomornya 1. Iya, siap. Dan memang yang jadi cuma 1 juga kan. Yang jadi kubu, kan. Jadi tidak ada kubu 2, tidak ada Iya, kubu 3. tiga. Tetapi itu pun juga kita kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa kan. Yang penting nomor berapapun, ketika Allah sudah memberikan amanah, takdir ataupun nasib saya, ya itulah yang Allah tetapkan gitu kan. Iya. Mudah-mudahan saya juga diberikan nomor yang saya harapkan begitu. Dan Singajaya tetap bersatu ya Pak? Satu kan, betul. Kondusif. Harus bersatu kan. Oke. Kemarin juga sering kita bahas ini. Mungkin dari Kang Anam ini punya persepsi lain terkait kubu idaman. Ada. Seharusnya di drama itu kubu idaman itu seperti apa aja Kang? Dari perspektif Kang Anam. Ya, gitu. Ya mungkin juga ciri-cirinya ada di saya kan. Ciri-ciri kubu idaman. Karena saya ini ketika diminta oleh teman-teman sehari itu bisa kunjungan itu ya bisa 6 sampai lebih, bahkan lebih kan. Iya. Ya hanya sekedar mendatangi, mendatangi teman-teman untuk ya bersilaturahmi gitu kan. Ya diantaranya mungkin ya kalau dari melihat dari mungkin dari sosok saya, ya saya ini bersikap sederhana kan. Sederhana. Kesederhanaan saya ini mungkin memberikan keterwakilan tadi kan. Idaman tadi. Kedua, saya jelas kan mencalonkan ini tulus kan. Tulus, tidak ada tujuan apapun. Jelas saya untuk pengabdian kan. Mungkin dari situ juga menjadi salah satu poin yang menjadi idaman dari masyarakat kan. Karena ketika ada calon yang tujuannya itu hanya untuk ambisi pribadi, itu akan menjadikan ketidaksukaan ataupun simpatik kepada masyarakat ya kan. Itu juga. Yang selanjutnya juga mungkin ya kegantengan saya juga kan ini. Benar. Idaman ya. Pertanyaan dari masyarakat Indramayu sudah terjawabkan gitu Pak. Apakah ini yang dinamakan pemuda idaman? Pemuda idaman itu yang seperti apa sih? Iya, kubu idaman, pemuda idaman. Berasal dari pemuda. Iya benar. Jadi usia saya ini usia mungkin dibilang matang ya Kang ya. Saya di atas 40 nggak terlalu jauh, 42. Di bawah 40 juga terlalu muda juga, saya tidak muda. Jadi saya tengah-tengah gitu, posisi matang. Ya, jadi untuk merangkul yang muda. Yang muda juga masuk ke menengahi juga tua. Pas posisi saya di tengah-tengah, apalagi yang tua juga saya merangkul. Betul gitu. Tengah-tengah. Oke. Mungkin itu ya Kang ya. Ada pesan dan kesan tersendiri ya Kang, sebagai calon kubu Desa Singajaya untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kita. Oke Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim pada teman-teman pendukung saya, baik itu dari segi pendukung pemuda ataupun orang-orang tua ataupun pemula. Mari bersama-sama dengan saya untuk mengawal Singajaya lebih baik, lebih maju lagi. Kita bersama-sama dan terus jaga kondusivitas. Karena tadi yang sudah saya bilang, sesungguhnya kita ini hanya menjalankan amanah itu tidak lama, hanya 8 tahun. Maka persatuan, persaudaraan bersama masyarakat Singajaya ini lebih penting daripada jabatan itu. Sekali lagi saya mengimbau kepada masyarakat, terutama pendukung saya, mohon untuk menjaga kondusivitas. Terima kasih Kang. Terima kasih. Mungkin sekian podcast kita pada malam hari ini ya Kang. Terima kasih sudah rawuh sami-sami di sawung kita, sawung inspirasi, dan
salam damai ya. Salam damai. damai. Salam damai bersama Kang Anam. Bersama Kang Anam. Oke. Siap. Salam kuidaman.